Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praventiara Dealil Rivia Kemuning dengan NPM 21024010206 dari kelas D024. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai urban farming untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pertanian Modern. Apa sih yang dimaksud dengan urban farming? Urban farming atau pertanian urban juga dikenal dengan sebutan pertanian di perkotaan. Jadi, urban farming merupakan pemanfaatan ruang terbuka menjadi lahan hijau untuk menghasilkan produk pertanian. Sehingga, jika pertanian biasanya dilakukan di wilayah pedesaan, urban farming memungkinkan pertanian dilakukan di wilayah perkotaan. Misalnya di area pemukiman penduduk. Konsep pertanian di perkotaan ini bisa membantu masyarakat menghasilkan bahan pangan sendiri, sehingga salah satu keuntungannya adalah mempersingkat waktu distribusi hasil pertanian. Selanjutnya, manfaat dari urban farming. Urban farming biasanya dilakukan dengan menanam tanaman yang sering dikonsumsi, seperti sayur-sayuran, jamur, buah-buahan, umbi-umbian, tanaman obat, ataupun tanaman hias. Urban farming pun juga bisa diaplikasikan ke dalam bentuk beternak hewan seperti unggas, kelinci, kambing, domba, sapi, hingga ikan. Selain itu, urban farming juga bisa membantu memenuhi kebutuhan pangan berkualitas. Urban farming mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Urban farming juga bisa meningkatkan konsumsi buah dan sayuran segar. Selain itu, urban farming juga baik untuk kesehatan tubuh dan mental. Manfaat dari urban farming yang terakhir adalah urban farming mampu menciptakan lingkungan sehat. Selanjutnya ada keuntungan urban farming. Keuntungan urban farming bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama, aspek sosial, dan yang kedua, aspek ekonomi. Dari aspek sosial ini, urban farming mempunyai banyak keuntungan juga. Yang pertama, meningkatkan persediaan pangan. Yang kedua, meningkatkan nutrisi banyak kaum miskin kota. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan masyarakat. Keempat, mengurangi pengangguran. Kelima, meningkatkan solidaritas komunitas. Keenam, mengurangi kemungkinan konflik sosial. Ketujuh, dengan meningkatnya jumlah masyarakat miskin kota, pertanian kota menjadi alternatif bagi sumber bahan pangan yang terjangkau. Dan yang terakhir dari aspek sosial ini, secara tidak langsung membantu terwujudnya keadilan sosial, terutama dengan memberikan kesepakatan pada masyarakat miskin kota untuk memenuhi kebutuhan pangan serta meningkatkan nutrisi dan kesehatannya. Sedangkan aspek ekonomi juga mempunyai banyak keuntungan juga. Yang pertama, membuka lapangan kerja, bisa meningkatkan penghasilan masyarakat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan jumlah wira swasta, meningkatkan produktivitas lingkungan kota. Dalam situasi krisis ekonomi sebagaimana dialami Indonesia, pengembangan pertanian kota mempunyai manfaat yang sangat besar, tidak saja dari potensinya untuk menyerap tenaga kerja, melainkan juga potensinya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kota. Meski menawarkan banyak kelebihan bagi para pelakunya, namun urban farming juga memiliki beberapa kekurangan yang sebaiknya diketahui. Kekurangan dari urban farming sendiri bisa terjadi terutama saat kesalahan pada praktik yang dilakukan hingga karena beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan terjadinya pemborosan energi terutama air hingga peningkatan polusi suara dan juga udara. Yang kedua, menyebabkan berkembangnya spesies nyamuk yang berpotensi menyebabkan penyakit, terutama malaria, jika lalai dalam melakukan perawatannya. Yang terakhir, jika keterampilan belum memadai, kegiatan urban farming yang gagal akan menyebabkan rugi modal hingga tenaga. Selanjutnya, urban farming sendiri juga memiliki kendala. Yang pertama, tidak punya tanah sebagai media tanam. Biasanya, memang di daerah perkotaan sudah sangat sulit untuk menemukan tanah yang diperuntukkan sebagai media tanam bagi tumbuhan. Biasanya di sekitar pekarangan rumah dan jalanan rata-rata sudah dicor ataupun diaspal. Mungkin karena hal tersebut masyarakat kesulitan untuk mencari tanah. Tetapi hal ini dapat diatasi dengan mengunjungi tempat penjualan tanaman yang biasanya menyediakan tanah maupun media tanam. Yang bahkan apabila membeli media tanam di dalamnya sudah terdapat campuran pupuk dan tanah. Dan langsung dapat
digunakan untuk menanam. Atau sekarang sudah banyak yang menjual media tanam via online, bisa lewat e-commerce maupun mengunjungi web-web penyedia media tanam. Alternatif lain juga bisa dengan menanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamannya, seperti menggunakan teknik hidroponik maupun aquaponik. Kendala yang kedua adalah lahan sempit. Dalam menerapkan konsep urban farming sedikit berbeda dengan penerapan pertanian di desa yang membutuhkan lahan luas untuk menanam. Gaya urban farming memerlukan kreativitas dari seseorang untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk digunakan sebagai lahan pertaniannya. Kendala yang ketiga, sibuk bekerja atau aktivitas lainnya. Sibuk bekerja juga merupakan salah satu alasan klasik masyarakat perkotaan untuk tidak menanam. Padahal, urban farming tidak terlalu merepotkan, karena kita tidak harus merawat tanaman yang berhektar-hektar seperti halnya para petani di pedesaan. Namun, kita bisa sekedar merawat beberapa pot ataupun keranjang tanaman yang ada di rumah. Kita hanya perlu menyiram tanaman tersebut 1-2 kali sehari, tergantung jenis tanamannya. Kita bisa lakukan saat berangkat kerja atau pulang kerja. Selain itu, perawatan pupuknya atau protein tanamannya juga dapat dilakukan di weekend ataupun hari-hari libur. Hal yang keempat adalah tidak punya skill khusus. Solusinya, kalian bisa mencari tips-tips ataupun info seputar tanaman yang sedang ditanam maupun tips bercocok tanam lainnya, di mana info-info ini juga sudah tersebar banyak di mesin pencarian. Selanjutnya adalah cara menerapkan urban farming. Caranya ada 4 tahap. Yang pertama, memilih jenis tanaman. Yang kedua, memilih lokasi. Yang ketiga, memilih model pertanian. Dan yang terakhir, harus memulai dari diri sendiri atau menggagasnya dengan bersama-sama. Memilih jenis tanaman. Kita perlu menentukan tanaman apa yang akan kita tanam. Indikatornya yaitu cuaca, ketinggian daerah, kecocokan tanaman dengan cara menanamnya, hingga tanaman apa yang kita favoritkan untuk kita konsumsi, ataupun yang kita rasa indah untuk mengisi pekarangan kita. Adapun beberapa tanaman yang biasanya diperuntukkan untuk urban farming, yaitu tanaman yang bergaya tabulam pot. Tabulam pot itu tanaman buah dalam pot, seperti cabai, tomat, seledri, dan basil. Cara yang kedua, memilih lokasi. Seperti yang telah dijelaskan tadi, urban farming membutuhkan kreativitas memanfaatkan lahan. Yang pertama, kita bisa bercocok tanam di pekarangan. Apabila kita masih mempunyai lahan di rumah, kita dapat memanfaatkan untuk mempercantik halaman rumah. Dan juga dalam praktiknya cukup simpel karena kita tidak perlu memusingkan kepala bagian mana dari rumah yang dapat dimanfaatkan. Lokasi yang kedua bisa di rooftop. Apabila kalian punya rooftop yang biasa digunakan untuk menjemur pakaian, bisa juga dimanfaatkan untuk tempat kita bercocok tanam. Lokasi yang ketiga adalah pagar rumah. Pagar rumah bisa juga untuk mempercantik pagar rumah kita dengan menjadikan tempat alternatif bercocok tanam. Dan yang terakhir, tembok. Kita bisa memasang media tanam seperti digantung ataupun ditempel di tembok, sehingga dapat menjadi hiasan dinding juga. Cara yang ketiga, memilih model pertanian. Pertama, veltikultur. Veltikultur adalah menanam tanaman dengan cara vertikal. Tanamannya pun dapat digantung maupun ditempel di bidang perantaranya seperti jaring, pagar, maupun tembok. Kedua, hidroponik. Seperti yang sudah familiar dan sedang digandrungi ialah model hidroponik, yang dimana media tanamnya tidak menggunakan tanah, namun menggunakan air yang disalurkan dari pipa ke pipa. Aquaponik di mana menanamnya dengan cara menggantungkan akar tanaman langsung ke air. Diyakini dengan teknik ini akan mempercepat tumbuhnya tanaman, karena tanaman langsung dapat menyerap protein dari akarnya. Keempat adalah wall gardening. Konsep dari wall gardening adalah taman yang dibuat secara tegak lurus atau vertikal. Pemanfaatannya ruang kosong seperti pada tembok atau dinding kosong, baik itu di dalam maupun di luar ruangan. Cara yang terakhir untuk menerapkan urban farming, yaitu memulai dari diri sendiri atau menggagasnya dengan bersama-sama. Kita juga dapat memilih apakah urban farming lebih nyaman dijalankan sendiri ataupun bersama-sama. Setelah selesai penjelasan saya mengenai urban farming, berikut referensi-referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas ilmu pertanian modern. Sekian dari saya,
Maaf bila ada salah kata saat saya menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.